Affirmative. Di area parkir salah satu rumah sakit, nampak seorang pria yang tengah bersiap untuk menjalani pekerjaannya. Dengan mengenakan setelan ala perawat, pria yang diketahui bernama Alex Lewis mulai memasuki area rumah sakit. Ternyata ia bukanlah seorang perawat atau pekerja medis di tempat itu, melainkan Alex adalah pembunuh bayaran yang kali ini ditugaskan untuk menghabisi nyawa targetnya. Di salah satu ruangan, aksi pembunuhan yang dilakukan Alex berlangsung sangat cepat. Dengan menjerat leher targetnya, pembunuh bayaran itu bisa langsung membunuh pria tersebut hanya dalam hitungan detik saja. Usai menyelesaikan tugasnya, Alex lalu meninggalkan area rumah sakit dan mengirim laporan pada kliennya atas tugasnya yang telah terselesaikan. Di distrik El Paso, Texas, seorang agen FBI terlihat tengah melakukan penyamaran di hadapan targetnya. Target yang diketahui bernama Leon itu ternyata merupakan pelaku perdagangan manusia dan kali ini ia akan menjual anak perempuannya. Dan dia menjualnya untuk melayani tamunya tersebut. Tak lama kemudian, agen FBI yang bernama Vincent Serra mulai memasuki kamar bersama dengan anak perempuan yang akan melayaninya. Di kamar tersebut, Serra yang pada dasarnya hanya ingin menjalankan tugas dan merasa cukup risih dengan sikap anak perempuan itu, hanya bisa mengulur waktu dengan terus berpura-pura jika dirinya masih butuh mengobrol sebelum mulai hubungan mereka. Namun tanpa diduga, anak perempuan yang bernama Beatrice itu malah mendapati adanya alat penyadap yang ada di balik pakaian Serra. Sontak Beatrice langsung berteriak memberitahu temuannya itu pada sang ayah. Merasa terpojok, Leon yang membekali dirinya dengan sepucuk pistol lalu berusaha mengancam para petugas dan menodongkan senjata itu ke anaknya sendiri. Entah dorongan apa yang ada di dalam benak Beatrice, ia yang berada dalam sekapan Leon malah menggigit tangan ayahnya sendiri, seraya mencoba membebaskan dirinya dari ancaman tersebut. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya, Serra dengan cepat berusaha mengamankan Leon dengan mendorongnya keluar jendela. Naas bagi pria itu, Leon yang jatuh bersama Serra seketika langsung meninggoy setelah tubuhnya menghantam mobil dan membuat kepalanya berserak. Atas insiden itu juga, Serra yang menjadi pelaku atas aksi tadi malah mendapat teguran dari atasannya. Pria bernama Gerald Nussbaum dengan tegas menyayangkan kecerobohan yang dilakukan Serra. Terlebih mereka juga ternyata telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut selama 11 bulan lamanya. Di hari yang berbeda, Alex terlihat mengunjungi salah satu kawan lamanya yang sama-sama juga merupakan pembunuh bayaran. Pria gempal bernama Mauricio itu lalu memberi pekerjaan baru untuk Alex dengan menargetkan 2 orang sekaligus untuk dihabisi. Meski awalnya sempat menolak dengan alasan telah pensiun, namun pada akhirnya Alex tetap menerima pekerjaan tersebut. Di sebuah hotel, Alex menemui klien dari Mauricio yang akan memberikan arahan mengenai target yang akan dieksekusi kali ini. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai William Borden itu juga menegaskan pada Alex agar melakukan 2 pembantaian dengan cepat. Tak ingin mengecewakan kliennya itu, Alex lalu beranjak pergi untuk segera memulai aksinya. Menariknya, Alex yang selama ini selalu profesional dalam bekerja, ternyata juga memiliki penyakit yang cukup mengganggunya. Ia diketahui menderita Alzheimer, suatu penyakit yang membuatnya kerap lupa terhadap sesuatu. Dan hal tersebut bisa terjadi kapan saja. Karena alasan itu juga, maka tak jarang Alex menuliskan segala sesuatu di lengan kirinya. Hal itu ditujukan agar ia bisa mudah mengingat kembali apa yang telah atau harus dilakukannya nanti ketika telah lupa. Di malam itu, Alex yang sudah berada di rumah targetnya langsung melakukan aksi sesuai perintah William. Dalam aksi tersebut, Alex ternyata tidak hanya ditugaskan untuk langsung menghabisi targetnya, melainkan ia diminta untuk lebih dulu mengambil flash disk dari targetnya itu. Meski sempat akan dipergoki oleh istri dari target tersebut, namun pada akhirnya Alex berhasil membantai pria itu dengan sangat cepat. Rentetan pembunuhan yang terjadi akhirnya membuat kepolisian memanggil agen lainnya yang berasal dari Meksiko.
Agen yang bernama Hugo Marquez malah seakan kurang berpihak pada kepolisian Amerika. Bahkan ia sampai menyebut jika penanganan kasus serupa akan sangat cepat dilakukan di negaranya. Dan sangat berbelit ketika kasus pembunuhan terjadi di negara Konoha. Di hari berikutnya, Beatrice yang sebelumnya sempat berada di tempat penampungan bersama para imigran, lalu dipindahkan oleh Sarah ke sebuah panti asuhan. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ada Alex yang tengah mengawasi dari kejauhan. Karena diketahui bahwa targetnya kali ini adalah Beatrice. Di malam itu, Beatrice yang sedang terlelap tiba-tiba didatangi oleh Alex yang siap untuk menghabisi dirinya. Namun tak seperti aksi sebelum-sebelumnya, Alex yang baru mengetahui bahwa targetnya hanyalah seorang anak-anak, lebih memilih mundur dan mengurungkan niat tersebut. Alex yang merasa dikerjai sontak menemui William dan langsung menghajarnya begitu saja. Ia mengatakan bahwa dirinya tak akan mau membunuh anak-anak meski itu adalah tugas yang diberikan padanya. Karena alasan itu juga, maka Alex meminta William agar segera membatalkan kontraknya dengan mengancamnya untuk tidak memberikan flash disk yang telah ia dapat. Uniknya, tidak hanya sekedar menolak untuk membunuh anak-anak saja, Alex juga mengancam kliennya itu agar tidak berbuat macam-macam terhadap Beatrix. Karena ia tak ragu untuk menghabisi William jika hal buruk terjadi pada anak perempuan tersebut. Mendapat ancaman dari Alex, William yang ketakutan lalu menghubungi Devana Silman, wanita yang menjadi atasannya sekaligus juga sosok yang memberi perintah kepada William untuk merekrut pembunuh bayaran. Devana juga diketahui sebagai seorang pejabat kotor yang memiliki wewenang besar di El Paso. Kembali ke Alex, ia yang sedang menenangkan dirinya di sebuah bar malah terusik oleh pemandangan yang ada di depannya. Seorang pria mabuk nampak sedang mengganggu pengunjung wanita yang tengah sendirian. Tak tega dengan perlakuan yang dialami wanita tersebut, Alex yang kesal lalu menghajar pria tadi hingga tak berdaya. Melihat aksi heroik yang dilakukan Alex, wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Maya lalu memberi ucapan terima kasih dengan mengajak Alex untuk berkencan. Setelah melalui malam yang panjang dengan Maya, Alex yang saat itu akan meninggalkan hotel malah dikejutkan dengan kemunculan berita mengenai pembunuhan Beatrice. Sialnya, ia yang mudah lupa malah menyangka jika dirinya lah yang sempat membunuh anak perempuan itu. Namun ingatannya kembali setelah mendapat penjelasan dari Maya mengenai kebersamaan mereka di malam tadi. Menyadari dirinya dalam bahaya, Alex yang tak ingin terjadi hal buruk pada Maya lantas mengingatkannya untuk tidak keluar dari kamar hotel, apapun alasannya. Ia pun segera meninggalkan kamar tersebut untuk segera menuju ke mobilnya. Dan benar saja, Alex yang sangat berpengalaman dalam aksi kriminal langsung mengetahui adanya bom yang terpasang tepat di kolong mobilnya. Tidak hanya itu, Alex yang sempat akan meninggalkan mobil tersebut malah nyaris terkena tembakan dari pria misterius yang berada tak jauh dari dirinya. Dan malang bagi Maya, ia yang sudah diperingatkan untuk tetap berada di kamar hotel malah menghampiri Alex untuk berniat memberikan obatnya yang tertinggal. Alhasil, ia pun harus menegang nyawa setelah mendapat tembakan dari pria misterius tadi. Aksi saling tembak pun kemudian berlanjut dan berujung dengan kemenangan Alex. Secara mengejutkan, pria yang sempat mencoba membunuh Alex ternyata adalah Mauricio, kawan lama sekaligus juga orang yang telah memberi pekerjaan dari William sebelumnya. Seolah tak peduli lagi dengan kawannya itu, Alex yang dipenuhi dengan amarah besar lantas membiarkan Mauricio meledak dalam mobilnya bersama dengan jasad Maya yang ia tempatkan di bagasi mobil tersebut. Alex. Dari ledakan tersebut, polisi mulai sedikit mendapat titik terang mengenai sosok pembunuh Beatrix. Sebab senjata dan peluru yang digunakan sangat identik dengan yang dimiliki oleh Mauricio. Meski telah ada indikasi tersebut, namun Sarah yang belum begitu yakin tetap ingin mengetahui kepastian lebih jauh lagi. Di sisi lain, William yang sedang berada di gym tiba-tiba dihampiri oleh Alex yang tanpa basa-basi langsung melesatkan tembakan tepat di kepala pria itu. Ia lalu meninggalkan tempat tersebut dan bergegas menuju ke tempat persembunyiannya.
Di salah satu bangunan kosong yang sekaligus menjadi tempat persembunyiannya, Alex mulai membuka isi dari flash disk yang sempat didapatnya pada aksi tempo hari. Dari sinilah terungkap bahwa selama ini pria pemilik flash disk tersebut adalah Elvis Van Camp, yang juga telah dibunuh Alex pada tugas sebelumnya. Bahkan dalam flash disk itu juga terdapat rekaman obrolan antara Elvis dan Davana ketika mereka berselisih mengenai bisnis kotor dari wanita itu. Tidak hanya itu, flash disk yang selama ini diinginkan Davana ternyata juga menyimpan foto dan bukti rekaman ketika anaknya yang bernama Randy memperdaya Beatrix. Karena alasan itulah, maka Davana begitu berambisi untuk bisa mendapatkan flash disk tersebut, termasuk menghabisi Elvis dan Beatrix sebagai saksi kunci dalam aksi busuknya. Keesokan harinya, Sarah yang masih dibuat bingung dengan penyidikannya ternyata tengah membahas kasus pembunuhan itu bersama agen lainnya yang bernama Linda. Namun hal tak terduga malah terjadi. Ia yang masih dibuat pusing dengan kasus pembunuhan itu malah tiba-tiba mendapat telepon dari Alex. Dalam obrolan mereka, Alex mengakui jika dirinya lah yang menjadi pembunuh Elvis dan Mauricio. Tapi ia bukanlah pembunuh dari Beatrix. Bahkan Alex juga sempat menitipkan kasus pembunuhan anak perempuan itu agar bisa diusut tuntas oleh Sarah. Namun tak lama kemudian, obrolan di telepon itu pun terhenti bersama dengan Linda yang berhasil melacak keberadaan Alex. Meski sempat berlarian ke lokasi keberadaan Alex, namun sayangnya kedua agen itu tak berhasil menemukan Alex. Dalam sebuah pesta, Davana yang tak ingin terjadi hal buruk pada Randy lalu menghubungi kepolisian untuk menjaga di sekitar area tersebut. Hingga diutuslah Sarah dan kawanannya untuk berjaga-jaga di tempat itu. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Alex ternyata telah lebih dulu menyusup masuk ke tempat tersebut. Dengan sangat mudah, Alex berhasil membunuh Randy. Sementara Sarah yang menyadari telah kecolongan lantas bergegas masuk untuk mencari Alex. Menariknya, meski sempat saling berhadapan langsung, namun Sarah malah membiarkan Alex bebas begitu saja. Agen itu nampak mengerti bagaimana karakter dari sosok pembunuh yang ada di hadapannya. Hal itu juga yang mendorong rasa penasaran Sarah untuk mengeruk lebih banyak informasi dari pembunuh bayaran itu. Bahkan Hugo yang sempat menodongkan pistolnya ke arah Alex malah diminta Sarah untuk tidak menembaknya. Alhasil Alex pun bisa dengan mudah untuk kabur dari lokasi tersebut. Sialnya, Hugo yang sudah terlanjur emosi malah meluapkan dengan memuntahkan sejumlah tembakan ke arah mobil Alex. Tak puas hanya dengan membunuh Randy, kini Alex berniat untuk membunuh Davana di tempat tinggalnya. Namun ternyata rumah besar itu malah sudah dijaga ketat oleh polisi. Alhasil aksi baku tembak pun terjadi. Dalam aksi tersebut, Alex sebetulnya sempat berhadapan langsung dengan Davana. Bahkan ia sudah siap untuk melesatkan tembakannya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Davana. Alex yang saat itu telah siap untuk menembak Davana malah ternyata kehabisan peluru di pistolnya. Hal itu juga yang dimanfaatkan oleh polisi untuk melumpuhkan Alex. Dalam ruang interogasi, Alex yang masih lemah harus mendapat perlakuan kasar dari petinggi kepolisian di El Paso. Pria bernama Danny bahkan tanpa ragu menghajar Alex berulang kali, hanya untuk mengakui semua aksinya selama ini. Alex yang tetap bersikeras untuk menolak perintah Danny malah menyatakan jika dirinya hanya ingin bertemu dengan Sarah. Seolah ia begitu memahami jika di kepolisian El Paso tak ada satupun petugas yang bisa memihaknya. Sementara itu di sisi lain, Sarah yang perlahan mulai tercerahkan dengan rentetan aksi pembunuhan itu akhirnya melaporkan temuannya kepada Gerald. Agen FBI itu juga meminta pada Gerald agar bisa memindahkan Alex ke tahanan FBI. Melalui persetujuan dari Gerald itulah, Sarah dan kawanannya akhirnya bisa membawa Alex ke fasilitas rumah sakit milik FBI. Di ruang perawatan, Alex mulai mengungkapkan semua yang diketahuinya selama ini kepada Sarah dan kawanannya, termasuk keterlibatan Davana sebagai dalang di balik semuanya. Sialnya, Alex yang memiliki flash disk bukti kejahatan Davana malah lupa di mana tempat ia menyimpannya.
Terlebih catatan yang ada di lengan kirinya juga ternyata telah hilang sejak kedatangannya di rumah sakit itu. Nah, di malam harinya, Alex yang tengah terlelap tiba-tiba terbangun oleh kedatangan seorang dokter. Dokter yang datang kali ini ternyata adalah suruhan Davana yang sengaja ditugaskan untuk menghabisi Alex. Beruntung bagi Alex, ia yang terbangun seketika langsung menghajar dokter tersebut. Bahkan Alex juga menjadikan orang suruhan Davana itu sebagai tawanannya untuk kabur dari rumah sakit. Di luar rumah sakit, sekelompok polisi yang tengah berjaga dengan sigap langsung mengarahkan tembakan mereka kepada Alex. Namun ternyata pembunuh ibaran itu malah telah menukar pakaiannya dengan si dokter. Alhasil penembak jitu malah melesarkan tembakannya pada sang dokter. Sementara Alex segera berlari menuju ke salah satu mobil yang ada di sana. Entah apa yang dipikirkan oleh Alex. Ia yang tak sengaja masuk ke dalam mobil Sarah malah sempat berdebat dengan agen FBI itu. Meski belum bisa mengingat banyak hal, namun Alex tiba-tiba teringat kata Barry yang diyakininya menjadi kunci dari semua masalah yang melibatkan dirinya selama ini. Seolah sudah mengungkapkan hal terbesar dalam hidupnya, Alex yang mulai menyerah lalu berinisiatif keluar dari mobil tersebut sembari menitipkan pesan kepada Sarah agar terus memperjuangkan kasus kematian Beatrice. Anehnya, ia yang saat itu keluar tanpa membawa senjata malah mendapat berondongan tembakan dari sejumlah polisi yang berada di sekitarnya. Dan di sini Alex harus meninggoy dengan sangat tragis. Keesokan harinya, Sarah yang telah melihat kembali foto-foto Alex tiba-tiba teringat kata Barry yang secara kebetulan terpampang jelas di salah satu foto. Tak ingin membuang waktunya, ia bersama Linda lalu segera mendatangi bangunan yang menjadi tempat persembunyian Alex selama ini. Hingga akhirnya, agen FBI itu pun berhasil mendapatkan flash disk yang sempat disimpan Alex tepat di dalam letter B pada bangunan tersebut. Sial bagi Sarah. Bukti kejahatan yang ada di dalam flash disk tadi ternyata dianggap masih belum cukup dijadikan sebagai bukti kejahatan Davana. Bahkan Gerald yang seolah tak berpihak pada Sarah malah memberikan cuti panjang kepadanya. Alih-alih agar agen FBI itu bisa menenangkan pikiran dan tak perlu ikut campur lagi dalam kasus tersebut. Di malam itu Davana yang mulai merasa lega karena kematian Alex kini terlihat tengah berendam untuk melepas penatnya. Namun tanpa diduga, sesosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Davana yang langsung menggorok leher wanita itu hingga tak berdaya. Di sisi lain, Sarah yang sempat menikmati minuman di bar bersama Linda tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan berita kematian Davana yang disinyalir telah dihabisi oleh seseorang yang masih misterius. Menariknya, Linda yang melihat berita itu seakan tak terkejut sama sekali. Seolah ia telah mengetahui motif dan siapa pelaku dari pembunuhan pejabat kotor itu. Di akhir film, sosok misterius yang baru saja menghabisi Davana terlihat tengah melenyapkan pakaian dan pisau yang menjadi barang bukti dari aksinya. Secara mengejutkan, sosok misterius yang sedari tadi selalu mengenakan topeng itu ternyata adalah Hugo. Ia agaknya telah sangat geram dengan sikap yang diambil aparat di Amerika, sehingga ia memutuskan untuk turun menghakimi Davana dengan caranya sendiri. Dan kisah di film ini pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Memory yang rilis tahun 2022. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share videonya ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best.